Dalam sebuah syair dikatakan, berani dia ingin membunuh anaknya demi melayani tamu yang datang ke rumahnya. Jadi kok ada orang bilang tadi, kok ada tetangga di sekitar masjid itu, lah 3 hari 3 malam ini tidak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama hormati Masjid Al-Mu'afirah, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Cerminan iman bukan hubungan dengan Allah saja, tapi juga ada hubungan dengan manusia. Hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Apa contohnya? Sangat banyak dan sangat praktis, sangat sederhana, tapi mungkin terlupakan oleh kita. Apa contoh? Kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Nah, coba ya, memuliakan tamu, menghormati tamu, melayani tamu, dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan iman. Bapak Ibu percaya adanya Allah, percaya apa buktinya? Saya beribadah, sholat, puasa, haji, zakat. Saya takut melakukan pelanggaran, saya takut terlambat sholat. Bapak Ibu percaya dengan adanya hari akhir, percaya. Ada azab kubur, percaya. Ada surga neraka, percaya. Apa dalilnya? Ayat Allah, hadis Rasul, penjelasan dari para ustaz. Nah, kalau percaya, buktikan dalam bentuk ibadah. Lalu yang kedua, buktikan dalam bentuk akhlak perilaku sehari-hari. Muliakan tamu. Baca cara memuliakan tamu. Cara memuliakannya sederhana. Kira-kira yang dibutuhkan. Nah, berikan yang terbaik. Kalau dia datang jam 2 Malaysia, aku butuh itu. Makan. Ajak makan ke rumah makan yang paling mantap, paling besar. Itu muliakan tamu. Atau ada itu makannya di rumah, sediakan makanan yang enak, yang lezat. Kue, minuman. Kenapa kita muliakan tamu? Cerminan iman, akhlak. Ini baru tuh Ustaz, dia datang nggak ada rencana. Di bab lain. Kalau dalam Islam, adab bertamu itu dibuat janji. Kalau dia sudah membuat janji, kita sudah mengokekan, tergantung dia tamunya jauh atau dekat. Kalau tamunya jauh 3 hari 3 malam, haknya tentu dimuliakan. Bisa datang ke sana awal di kampung kan? Jangan ditanya-tanya dulu, mengapa datang si kok? Tanya dulu, muliakannya dulu, servis dulu. Ini sampai lain rancak ini pantai mana? Bila pergi, itu muliakan tamu tuh. Jadi kecil macam rusak di lain sana, tidak muliakan tamu tuh. Kalau kita muliakan tamu, ada yang pancing langsung. Perangkat kita. Selama 3 hari 3 malam, selama itu direncanakan dari awal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita contoh perilaku masyarakat Mekah, masyarakat jahili sebelum Islam datang, bagaimana dia muliakan tamu? Dalam sebuah syair dikatakan, berani dia ingin membunuh anaknya demi melayani tamu yang datang ke rumahnya. Coba ya. Kalau dulu masyarakat jahiliyah kan hidupnya di kemah-kemah, berpindah-pindah. Maka apa cara memuliakan tamu? Adalah dengan hewan buruan. Kalau hewan misalnya hewan buruan yang kijang misalnya,
Kalau dapat kijang diburunya, maka sebuah kehormatan kalau bisa menghidangkan kijang itu ke tamunya. Coba kan tidak setiap waktu bisa mendapatkan kijang hewan buruan, karena ada kelincinya kan. Nah, alhamdulillah. Tapi ketika tidak ada yang bisa dihidangkan, padahal dia sudah sepakat untuk menerima tamunya. Nah, dalam sebuah syariat katakan berani dia membunuh anaknya, yang penting tamunya dihormati atau dimuliakan. Intinya adalah bagaimana memuliakan tamu, karena itu adalah bagian dari akhlak, cerminan dari iman. Tapi kalau dia datang mendadak, nah, kita secara adabnya dalam Islam, kalau ada orang ingin bertamu, kita punya hak juga untuk menolak kalau kita belum siap, kalau kita dalam kondisi sibuk. Nah, makanya penting membuat janji. Tapi kalau sudah dijanjikan, nah, ada kewajiban kita melayani tamu, ada hak tamu 3 hari 3 malam. Muliakan, jangan tersinggung hati dan perasaannya. Nah, kalau sedang makan, lama makannya, nah itu ditanya kepada gambarnya kita buang. Itu menyinggung itu ya, menyinggung itu. Jangan terganggu hati dan perasaannya. Bahkan lagi, kalau dia yang menyampaikan apa maksud dan tujuan, jangan tanya dulu. 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu hari ketiga boleh. Kalau dia lupa atau dia sungkan untuk menceritakan apa keinginannya, apa hajatnya, boleh kita bertanya. Tapi kalau dia dekat, nah 1 hari. Kalau tidak ada janji, boleh kita menolak. Assalamualaikum, telepon saya, salam. Kamu datang ke rumah ya? Jadi kini kamu sedang di luar. Nah, boleh tidur ke rumah aja. Nah, tidak bisa. Kita punya hak untuk tidak mohon maaf. Ada hak kita untuk menolak. Itu akhlak, akhlak manusiawi yang dalam Islam bagian dari iman. Cerminan iman. Coba ya. Kita bertetangga. Hadis itu juga sangat populer. Kalau kita membuat sayuran, makanan, kata dalam hadis itu banyakkan kuahnya, coba ya. Bagi tetangga, banyakkan kuahnya. Tapi lain taruh di ibu kuah saja kaki ke tetangga. Itu dia kira isi kita ya. Itu akhlak. Nah, bahkan dalam hadis yang sahih, la yabitar rajulu syabi'an wa jiranu mata jawan. Ini bagian dari akhlak. Jangan sampai terjadi seseorang tidur kekenyangan sementara tetangganya mati kelaparan. Bapak Ibu sekalian, bukti iman ini harus tercermin dalam bentuk akhlak perilaku. Jadi kok ada orang bilang tadi, kok ada tetangga di sekitar masjid itu, lah 3 hari 3 malam ini tidak makan. Lah sekarang nggak ada yang tahu dari awal dong. Nah, kita bertanggung jawab. Ini urusannya bukan urusan sederhana. Dia ini udah datang ke masjid, Ustaz. Bukan dia datang atau dia datang ke masjid, bukan dia jamaah masjid atau dia jamaah masjid, tapi dia adalah tetangga kita. Ada kewajiban kita untuk menolong. Sama kalau kita di jalan, ini sisi kemanusiaan saja. Kalau ada orang kecelakaan, kan ada ditanya, apa dari mana? Jawab muslim maghfirah, lain sholat. Kita itu aja. Bahkan agama tidak perlu tanya. Kalau orang kecelakaan, apa bisa dibantu? Bantu. An-najdah, menolong secara spontan. Kemanusiaan, akhlak. Apalagi kita tetangga kita. La yabitar rajulu syabi'an wa jiranu mata jawan. Jangan sampai ada di antara kita tidur kekenyangan sementara tetangganya mati kelaparan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.